Saya akan lanjutkan apa yang saya sampaikan kemarin kepada saudara. Kita masih bicara tentang 4 tingkat cara firman Tuhan bekerja. Langsung kita buka ayatnya supaya cepat. Saya baca saja langsung ya. Pasanglah telingamu hai langit dan aku mau berbicara. Dan baiklah bumi mendengarkan ucapan mulutku. Mudah-mudahan pengajaranku menitik laksana hujan. Perkataanku menetes laksana embun, laksana hujan renai ke atas tunas muda, dan laksana dirus hujan ke atas tumbuh-tumbuhan. Sebab nama Tuhan akan kuserukan, berilah hormat kepada Allah kita. Kemarin kita sudah belajar pada poin yang pertama tentang 4 tingkat cara firman Allah bekerja. Cara yang pertama adalah firman bekerja, dia menetes laksana embun. Menyegarkan roh kita. Rohnya sudah lelah karena hadapi persoalan. Rohnya sudah lelah berperang dengan hawa nafsu dosa, tipu daya setan, tipu daya pekerjaan iblis. Kadang-kadang roh kita capek lelah, gak ada kekuatan. Tapi ketika firman Tuhan datang menetes bagaikan embun, firman yang turun sama kita kayak embun yang menetes, roh kita yang capek, roh kita yang lelah kuat lagi disegarkan. Selesai kita bicara kemarin, kita beranjak kepada tingkat cara yang kedua dari firman bekerja. Firman menitik laksana hujan. Saya baca ulang atau kita baca ulang sekali lagi di ayat yang kedua. 2, 3. Mudah-mudahan pengajaranku menitik laksana hujan, perkataanku menetes laksana embun, laksana hujan renai ke atas tunas muda, dan laksana dirus hujan ke atas tumbuh-tumbuhan. Kita masuk yang kedua, dikatakan mudah-mudahan pengajaranku menitik laksana hujan. Jadi cara tingkat kedua, firman beroperasi, dia bekerja, firman berkuasa mengerjakan hidup kita. Yang kedua, dia turun datang menitik seperti hujan. Menitik laksana hujan. Hujannya hujan yang menitik. Nah, perhatikan gambar ini. Yang kedua tingkat cara firman Allah bekerja, firman itu datang turun kepada kita bagaikan hujan yang menitik. Apa itu hujan yang menitik? Hujan menitik itu hujan gerimis. Bukan hujan yang lebat deras, enggak. Ya, hujan menitik itu gerimisnya seperti Anda lihat di gambar, orang dengan tangannya begitu enaknya. Barangkali kalau yang namanya hujan gerimis ketika turun di atas genting rumah kita mungkin nyaris hampir tidak terdengar. Karena hujannya menitik kecil. Hujannya gerimis, bukan hujan yang lebat. Tetapi bagaimanapun hujan gerimis, hujan menitik itu lebih besar dari yang kemarin. Lebih besar dari embun yang menetes. Embun menetes, hujan gerimis lebih besar, lebih banyak dia turun. Meskipun nyaris tak terdengar di atas atap rumah kita. Barangkali kalau hujan gerimis kita nggak terlalu takut untuk jalan. Keluar dari rumah nggak pakai payung nggak apa-apa. Turun dari mobil, turun dari beca atau naik motor nggak pakai payung, nggak pakai jas hujan nggak apa-apa. Cuman gerimis kok Pak. Karena hujannya menitik, cuman kecil, hampir nggak terdengar gitu. Tetapi saya katakan kemarin hujan gerimis beda sama embun. Embun dia turun datang hanya tengah malam atau sampai subuh tadi. Tetapi hujan gerimis dia bisa datang kapan saja. Pagi gelap dia bisa datang, siang hari matahari terang. Gerimis bisa datang, kenapa tidak? Bahkan pada waktu tengah malam kita tidur, hujan gerimis bisa turun. Dan itu realita, kita ngalami itu. Firman itu luar biasa. Firman ini yang menitik bagian hujan gerimis, ya itu datang sewaktu-waktu dia datang. Dan luar biasanya begini, ketika tingkat cara yang kedua, firman Allah datang turun sama kita bagaikan hujan gerimis, bukan hujan yang besar, bukan hujan yang lebat, tetapi ajaib menurut saya, indah gitu ya. Ada jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan, saudara ya, ketika Tuhan bicara seperti hujan gerimis saja, hujan yang menitik, dia udah ngerti. Tuhan bicaranya bukan bagaikan hujan yang lebat, enggak. Tuhan bicaranya bukan bagaikan hujan yang keras gitu ya. Sampai kita aduh gitu.
Tuhan keras banget bicaranya, Tuhan negornya kok kenceng banget ya. Kadang-kadang aduh sampai kayak gini hati kita. Kadang Tuhan gak perlu bicara keras. Kadang Tuhan gak perlu dengan hujan yang lebat negor kita. Kadang Tuhan datangnya turun kepada kita lewat firman bagaikan hujan yang gerimis saja. Tapi ajaib, ada anak-anak Tuhan, ada jemaat Tuhan, itu sudah mengerti maksudnya Tuhan. Dia sudah nangkep pembicaraan Tuhan lewat firman. Dia sudah bisa berubah. Ya, hatinya hati yang langsung gembur, hatinya lembut meskipun terima hujan yang gerimis. Kadangkala firman Tuhan belum berhenti diberitakan. Pendetanya misalnya, hamba Tuhan kayak saya masih ngomong firman, masih melepaskan perkataan-perkataan firman, belum berhenti khotbah, belum berhenti mengajar. Tapi tempo-tempo kadang-kadang ada jemaat-jemaat Tuhan, ada anak-anak Tuhan sudah bercucuran air mata, sudah nangis. Kenapa nangis? Padahal firman belum selesai ngajarnya. Aduh Pak, merinding saya Pak dengan firman. Ada begitu tempo-tempo. Sebab ketika firman diberitakan, belum selesai hamba Tuhan mengajar. Rohnya dia, hatinya udah terkonek sama Tuhan. Ketika firman dilepaskan bagaikan hujan gerimis, hatinya dia, rohnya jemaat ini sudah terhubung sama Tuhan. Dia sudah tahu arahnya kemana Tuhan bicara sama dia. Firman belum selesai masih menetes terus kayak gerimis. Tapi dia udah ngerti. Bahkan dia kalau salah dia sudah minta ampun. Padahal pendeta belum selesai ngajak doa. Tapi dia udah berdamai, ampuni aku Tuhan. Amin, amin. Iya benar Tuhan, itu aku Tuhan. Tolong kasih kekuatan aku Tuhan. Tapi sambil bercucuran air mata. Dengan hati yang bergetar-getar dengan rasa cinta kepada Tuhan. Ada ajaib begitu jemaat seperti itu. Saudara, kenapa ada jemaat firman Tuhan datang cuman gerimis kecil menetesnya. Tapi langsung bertobat. Langsung dia berubah. Langsung merespon. Ampuni aku Tuhan. Langsung rohnya terhubung sama Tuhan, sama firman. Apa sebabnya? Itu terletak pada tanah hatinya. Firmannya datang kayak gerimis kok. Tapi hatinya bagus. Gembur. Hatinya lembut. Gak perlu Tuhan datang dengan teguran yang keras. Tuhan gak perlu datang tunggu hujan yang lebat. Cuman menetes kayak gerimis saja. Langsung berubah. Terima kasih Tuhan. Tuhan boleh tegur saya. Padahal kayak gerimis tegurannya. Langsung terkonek sama Tuhan. Nah, kenapa ada jemaat Tuhan seperti itu kan? Ini penting pertanyaan. Kenapa? Itu terletak pada tanah hatinya. Ingat Matius 13 ayat 23. Tentang perumpamaan hati. Manusia itu, hati manusia diumpamakan bagaikan tanah. Coba kita lihat ayat ini ya. Matius 13 ayat 23. Saya baca ayat ini, simak ayat ini, ayat yang ada. Saya baca saudara ya. Yang ditaburkan di tanah yang baik ialah, ikuti ya. Orang yang mendengar firman itu, yang bagaikan hujan gerimis termasuk, dan mengerti, langsung nangkep walaupun gerimis. Nggak keras Tuhan datang menegur, nggak tajam kayak pedang. Mungkin yang menyampaikan firman Allah yang diangkat ayatnya sederhana. Yang khotbah, maaf pendeta yang sederhana juga ngomongnya. Mungkin nggak teratur ngomongnya. Tapi kalau ada jemaat yang tanah hatinya baik, itu mengerti, terkonek dia sama surga. Belum selesai hamba Tuhan bicara udah nangis dia. Dan karena itu berbuah, ia berbuah. Karena tanah hatinya baik, berbuah. Meskipun sederhana yang datang, berbuah. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Saudara, ayat yang saya bacakan dalam Matius 13 ayat 23, Anda sudah nangkep ayat ini. Sering saya ajarkan, sering kali, bukan sekali dua kali, keseringan. Jadi saya nggak perlu baca dari ayat yang pertama saudara sampai selesai, nggak perlu. Tapi Anda udah nangkap cerita ini tentang 4 jenis tanah. 4 jenis tanah, lihat saya nangkap 4 jenis tanah sebagai peragaan. Yang menabur sama Yesus. Benihnya sama dari Yesus, benih yang terbaik dari Tuhan kok firman Allah. Tetapi ada 4 jenis tanah yang berbeda. Benih yang sama, penabur sama, itu jatuhnya di tanah yang berbeda-beda. Yang pertama jatuh di tanah yang pinggir jalan. Gak sempat tumbuh, gak bisa tumbuh. Karena keras tanahnya, cuma di permukaan. Datang, teng cuma di atas. Gak bisa masuk di hati. Cuma denger. Itu bisa jadi orangnya ke gereja loh.
Maaf ya, bisa jadi duduk di rumah sedang mendengar berita firman lewat online. Duduk, datang firman. Tapi cuman mendengar, tapi gak sampai masuk di hati. Karena ada orang Kristen, ini yang paling banyak memang jenis tanah yang paling buruk pinggir jalan. Firman cuman didengar secara jasmani, gak masuk di telinga rohani dalam hati. Langsung dicaplok sama iblis. Ya, apalagi kalau sambil dengar sambil ngantuk-ngantuk, ya, banyak hormat sama Tuhan. Ya langsung hilang tuh firman, nggak tumbuh. Yang kedua, tanah yang berbatu-batu, banyak batunya dibanding tanahnya. Ada tanahnya tapi tipis gitu. Benih jatuh di atas tanah berbatu, sempat tumbuh tapi sebentar kata Alkitab. Ya, lalu kena matahari. Dan menarik kalau ada baca, itu tanah yang berbatu-batu dikatakan begini, mendengar firman Allah, menerima firman Allah, dan berbahagia mereka. Makanya tumbuh. Kalau terima firman berbahagia, berarti kena di hatinya. Oh terima kasih Tuhan, firman-Mu luar biasa. Tapi lebih banyak batu daripada tanahnya. Ini yang kedua pun jenis tanah hati yang kurang baik. Banyak batu. Batu itu bisa kekhawatiran, bisa ketakutan, kecemasan, bisa dosa-dosa hawa nafsu. Macam-macam batu. Makanya gak boleh ada batu di tanah hati kita. Tanah hati kalau banyak kekhawatiran, banyak dosa, banyak segala macam hal yang gak berkenan, itu batu loh. Itu seringkali orang ke gereja dengar firman berbahagia. Amin, amin. Bersuka cita, saya bersuka cita. Saya bersemangat pendeta. Berbahagia dengar firman. Berarti kena sama dia. Berarti firman bicara sama dia. Tetapi banyak batu. Makanya begitu kena matahari, kena pencobaan, kena ujian. Murtad dia tinggalkan Tuhan. Nggak Tuhan-Tuhanan. Gereja nggak usah gereja. Nggak kuat kena penderitaan. Kenapa? Firmannya akarnya nggak mengakar. Itu kenyataan. Tanah hati menentukan. Yang ketiga, semak duri. Dihimpit sama kekhawatiran, tipu daya kekayaan. Yang ketiga ini pun banyak. Hanakannya jabatan, karena jodoh. Karena apalagi? Kalau ini firman Tuhan datang sama saudara. Ada di antara saudara atau anak saudara. Mau seperti ini. Mau menikah sama orang, gak apa-apa deh, beda agama, gak masalah. Iman beda gak apa-apa, yang penting dia kaya. Yang penting dia orang top, terkenal, jabatan tinggi. Ini tanah hati yang ketiga. Anda mau jual Yesus, Anda lebih memilih kayak Esau, harta, kesenangan, jabatan, kedudukan. Yesus ada buang, Yesus ada jual demi apa? Demi popularitas, demi harta kekayaan, demi jabatan. Ini banyak anak Tuhan jenis tanah yang ketiga. Ini pun tanah yang buruk, saudara. Gak bisa tumbuh, sudah tumbuh maksud saya, tapi gak berbuah, gak ada buahnya. Mari kita lihat jenis tanah hati yang keempat. Ini berbuah tanah hati yang baik. Ini tanah hati yang gembur. Ini tanah hati yang benar. Perhatikan kata-kata saya dari awal. Tanah hati yang lembut, itu tanah hati yang gembur. Ini tanah hati yang benar. Ditabur apa saja, tumbuh. Ditabur apa saja, bisa tumbuh bahkan berbuah. Yang datang sederhana firman, tumbuh berbuah. Dasarnya tanah hatinya baik. Dan contoh itu diwakili oleh Maria yang duduk di kaki Yesus. Ya, Yesus bicaranya seperti gerimis. Seperti firman yang menetes menitik kayak hujan gerimis. Tapi itu sudah membuat Maria mengerti pembicaraannya Yesus kepada dia. Ketika Yesus datang di Betania, Maria sepanjang hari duduk di kaki Yesus. Tapi dia connect sama perkataan Yesus. Dia ngerti apa yang dibicarakan tentang hari kematiannya. Sehingga ketika Yesus diundang di rumah Simon si kusta pesta, dia datang bawa minyak narwastu yang murni, yang harganya 300 dinar, dipecahkan, diminyaki kepala Yesus rambutnya sampai kakinya. Ada satu murid Yesus namanya Yudas, dia berkata begini, ini pemborosan, 300 dinar itu kerja 1 tahun, kata Alkitab. Yudas berkata yang memang mata duitan, ini pemborosan. Lebih baik minyak ini dijual, lalu uangnya kasih orang miskin. Yesus berkata, hei Yudas, lu jangan nyusahin perempuan ini. Dia melakukan yang baik. Orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak selalu bersama-sama dengan kamu. Dengar Yudas, dengar semua kata Tuhan. Dimanapun Injil diberitakan di seluruh muka bumi, apa yang diperbuat perempuan ini akan disebutkan untuk mengingat perbuatannya. Dan terbukti ada banyak hamba Tuhan sampai detik ini Marianya udah gak ada.
Tapi perbuatannya dia yang mulia, suka diberitakan. Ketika Yesus bicara sama dia nangkap. Yesus sempat ngomong gini sama Yudas, apa yang dilakukannya ini untuk mengingat, mempersiapkan hari penguburanku. Baca itu ayat. Ya, Yesus berkata terang tentang hal itu. Yang dilakukannya dalam Matius 26 untuk mengingat tentang penguburanku. Artinya Maria bisa ngerti sepanjang dia duduk di kaki Tuhan. Kayak gerimis datang. Tapi dia tahu Yesus akan mati disalibkan. Orang lain gak ada yang tahu. Petrus saja gak tahu. Yohanes rasul yang paling dekat saja gak tahu. Yudas apalagi mata duitan satu ini. Gak ngerti. Perempuan ini yang tahu. Meskipun Tuhan berbicara seperti hujan gerimis yang menitik. Tapi dia ngerti firman. Makanya dia bawa 300 dinar yang namanya minyak nawarsul mulia, harganya sangat mahal itu. Untuk persiapan penguburan Tuhan. Yesus akan mati. Dia persiapkan semua. Maria loh. Dan contoh itu juga diwakili oleh ini. Penduduk kota Niniwe. Yang pernah saya sampaikan sama saudara. Tapi saya mau bawa saudara pada angle yang berbeda. Waktu Yunus berkhotbah di Niniwe. Itu satu kota Niniwe bertobat loh. Atau kita baca ayatnya sedikit saja ya, 4-8, Yunus pasal 3. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru. Lihat, 4 ini khotbahnya Yunus, sederhana banget khotbahnya, pendek, sederhana. Apa kata Yunus? 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggang balikan. Sederhana. Cuman itu khotbahnya. Tidak ada materi yang disingkapkan lebih lagi. Tidak dalam khotbahnya. Sederhana, saya ulang. 40 hari lagi kota ini Niniwe akan dihancurkan, ditunggang balikan. Selesai, titik. Terima doa berkat, pulang. Tapi lihat ayat yang kelima. Apa yang terjadi? Orang Niniwe percaya. Walaupun pendek, sederhana. Ini firman yang datang berkata Tuhan bagaikan hujan yang menitik, hujan gerimis. Tetapi lihat, orang Niniwe percaya kepada Allah. Lalu mereka mengumumkan puasa. Dan mereka baik orang dewasa maupun anak-anak mengenakan kain kabung. Sampai binatang berpuasa gak makan. Anak-anak, orang dewasa, semuanya puasa. Ayo kita pakai kain kabung sebagai tanda pertobatan. Sebagai tanda penyesalan, bertobat, minta ampun sama Tuhan. Satu kota, 120.000 orang. Yunus sekali khotbah, 120.000 orang, bayangkan. Petrus 3.000. Ini Yunus. Padahal menurut saya, kalau kita baca, ikuti pembacaannya. Ini orang nabi ini, khotbahnya setengah hati. Kalau saya berani katakan ini berat hati nih orang khotbah. Gak rela kok sebetulnya penduduk Niniwe diselamatkan. Makanya dia lari ke Yafo. Dia gak mau ikuti perintah Tuhan, gak tunduk dia. Tapi dimakan ikan, dimuntahkan lagi ke Niniwe. Maka mau gak mau dia khotbah, dia mengajar. Saudara, dan bertobat. Meskipun berat hati, sederhana firman yang disampaikan bagaikan hujan gerimis. Tapi semua penduduk Niniwe 120 orang bertobat. Saya setiap pagi saya bangun pagi mempersiapkan firman pengajaran buat saudara. Saya mengajar saudara tiap pagi. Saya pun punya tujuan seperti Yunus sebetulnya. Saya punya tujuan jangka panjang. Yang saya lihat bukan yang sekarang. Saya punya tujuan visi. Setiap kali saya bangun pagi ibadah lewat online. Jangan dipikir apa sih kepentingannya pendeta satu itu pagi-pagi bangun mengajar online. Mungkin ada yang pro kontra, ada yang suka, ada yang gak suka. Tapi saya kasih tahu sama saudara. Tujuan saya bangun pagi dengan tim yang ada. Lewat gereja kami GSPDI Philadelphia Jombang. Saya mengajar firman Allah tiap pagi dengan firman pengajaran. Saya punya visi ke depan loh. Bukan sekarang yang saya lihat. Saya pengen gini. 3 tahun ke depan dari sekarang, 5 tahun ke depan dari sekarang, bahkan 10 tahun ke depan, lebih jauh, 15 tahun ke depan, lebih jauh terus 20 tahun ke depan. Saya pengen melihat gini, ada orang-orang yang diubahkan oleh Tuhan. Ada orang-orang yang semakin banyak percaya pada Yesus. Sebab itu kenapa saya gak bosan katakan, kasih like, kasih subscribe. Supaya banyak orang diberkati. Saya punya visi begini, makin banyak orang percaya. Belum sekarang, barangkali belum kelihatan, sedikit mungkin dampaknya. Tapi saya percaya 1 tahun ke depan dari sekarang, 3 tahun ke depan dari sekarang, 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan.
Kalau Tuhan masih percayakan saya melayani, saya percaya saya akan banyak melihat orang-orang yang luar biasa. Yang tiap hari terima pengajaran firman. Orang-orang yang diubahkan hidupnya. Haluan arah hidupnya berubah. Dulu kepada dunia, sekarang kepada Tuhan. Dulu foya-foya dengan dosa, sekarang takut Allah, berjalan dalam takut akan Allah. Orang-orang yang dipulihkan ekonominya, orang-orang yang rumah tangganya hancur, dipulihkan bahagia oleh Tuhan lewat pengajaran firman. Orang-orang yang hancur masa depannya mendapatkan masa depan yang baik dari Tuhan. Visi saya jauh ke depan sebetulnya. Mungkin saya belum lihat sekarang. Tidak banyak saya belum lihat. Tapi saya percaya 1 tahun ke depan sampai 15 tahun ke depan akan ada banyak orang-orang yang diselamatkan terima Tuhan. Saudara, saya rindu. Dan kita lihat kenapa penduduk Niniwe itu bisa bertobat semuanya. Padahal firman Tuhan sederhana. Saya kasih tahu kuncinya. Tanah hatinya gembur. Tanah hatinya baik. Kita selama ini nggak ngeh. Selama ini kita nggak paham. Kok bisa ya penduduk Niniwe langsung bertobat. Dan itu langsung membuat hati Tuhan ternyuh, tergugah. Tergetar hati Tuhan kepada penduduk Niniwe. Tadinya mau dihancurkan barangkali dengan api dan belerang. Mau ditunggang balikkan. Tuhan berkata, aku tidak jadi hukum Niniwe. Aku selamatkan mereka. Kenapa? Hatinya percaya. Hatinya taat sama Tuhan. Berubah. Tinggalkan jalannya berdosa. Itu pekerjaan firman. Tapi ingat, itu karena tanah hati yang bagus. Saya pernah bilang sama saudara. Seringkali kita miss di sini. Kita gagal paham. Seringkali kita berpikir bahwa pembicaranya yang penting, pengkhotbahnya yang penting. Pengkhotbahnya harus luar biasa, hebat gitu. Padahal dari berita tentang penduduk kota Niniwe yang bertobat, kita ngerti bahwa ternyata lebih penting si pendengar yang mendengar firman daripada si pembicaranya. Pembicaranya Yunus. Berat hati, setengah hati, ogah-ogahan, sempat lari dari Tuhan, gak mau disuruh khotbah mengajar penduduk kota Niniwe. Hatinya capek, marah sama orang Niniwe, lawan terus sama Tuhan karena belum ngerti kebenaran. Tapi hatinya baik ternyata. Ini luar biasa loh. Selama ini kita berpikir yang penting pengkhotbahnya Pak, pengajarnya Pak. Memang pengajar penting sih menurut saya, tapi ada sesuatu yang jauh lebih penting secara rohani. Apa itu? Si pendengarnya. Ketika Anda dengar firman, Anda terima firman. Ingat, ada sisi tanggung jawab. Jangan cuma terima. Sisi tanggung jawabnya adalah kita terima dengan hati yang baik. Coba Anda lihat ini. Ini mungkin statement yang keras yang selalu sering saya ajar sama saudara. Sengaja saya lepaskan kata-kata ini untuk jadi warning, ingat-ingatan buat saudara semua. Ya, pergaulan seseorang dengan firman Tuhan setiap hari tidak menjamin perubahan hidupnya. Ada banyak orang kadangkala dia merasa gak bertumbuh iman saya, dia pikir firmannya itu kurang. Dia tambah terus firman, dia tambah terus firman. Apalagi zamannya YouTube begini saudara ya. Kadang ada orang hari Minggu itu ibadah bisa sampai dengar firman itu 4 kali. Saya pernah dengar ada seorang itu ibadah sampai 5 kali satu hari. Melayani sampai 5 kali saudara. Tapi ternyata kalau kita lihat realitanya gak ada perubahan, hidupnya pancet aja. Tetap hidup dalam ketakutan, tetap hidup dalam kekhawatiran. Intinya begini supaya waktunya nyampe. Pergaulan seseorang dengan firman, merasa kurang firman tambah terus. Tapi ingat baik-baik ya, catat ya. Saya mengatakan ini bukan berarti saya gembala. Saya pengajar firman. Saya ini bapak rohani dari sekian banyak dari jemaat yang ada. Saya mengatakan ini sebagai gembala bukan berarti saudara gak usah baca firman. Saya ini gembala hamba Tuhan yang suka mengajar. Saudara jemaat, kamu mesti cinta firman. Kamu harus cari firman. Kamu mesti kejar firman, pribadi firman itu penting buat kita. Renungkan firman. Bahkan saya suka kasih contoh diri saya sendiri. Saya satu hari baca 10 pasal ayat Alkitab. Anda boleh baca 1 pasal, 2 pasal. Tapi saya mengingatkan, pergaulan kita membaca firman, pergaulan kita mendengar firman setiap hari, itu tidak jaminan hidup kita berubah. Saya ulang saudara yang, bukan masalah cuma mendengar ini loh, hati. Perhatikan, kadang-kadang kita lucu. Ketika saya merenungkan ini, saya teringat gini loh, tentang seorang petani. Petani itu menabur benih cukup sekali. Gak ada petani itu menabur hari ini, besok menabur lagi, besok menabur lagi, besok menabur lagi.
kalau petani kerjaannya menabur, tidak ada satu orang pun mau jadi petani, iya kan? Petani hari ini menabur, besok dikasih pupuk, besok dikasih air, besok datang lagi dibersihkan. Nanti 3 bulan kemudian dia lihat hasilnya, panennya melimpah. 1 kali menabur benih padi, 3 bulan berbuah ada hasil. Maafkan saya, lucunya kita ini banyak menabur firman di hati kita. Gak sekali loh kita ini. 1 hari bisa 5-6 firman kita tabur. Karena kitanya merasa ini, kayaknya kurang deh firman, makanya imanku kurang kuat. Saudara menerima firman, ada sisi tanggung jawab. Tanggung jawabnya apa? Coba Anda lihat ini. Ya, adalah kebodohan. Mungkin terlalu keras ya omongan ini. Tapi ini penting diterima dengan hati yang lembut, hati yang gembur. Adalah kebodohan jika seseorang terus menerima firman, tapi tidak pernah membenahi kualitas hatinya. Ini dia. Kita suka salah berpikir. Yang penting membicaranya, yang penting khotbahnya. Bagaimana dengan si penerima firman? Bagaimana Anda yang di rumah yang menerima taburan firman pagi ini? Saya ulang kata-kata ini, renungkan. Adalah kebodohan jika kita terus menerima firman, senang terima firman, kurang kayaknya firmannya, Anda kejar lagi firman, itu bagus. Anda kejar firman, itu bagus. Itu memang harus untuk supaya kita ngerti firman, tujuannya. Tetapi bodoh kalau kita sebagai pendengar, penerima firman, hanya haus firman. Saya rindu firman Pak, terus masukin firman. Tapi kita tidak pernah cek diri kita. Tidak pernah membenahi kualitas hati kita. Yang membuat penduduk Niniwe bertobat, itu hatinya bagus. Nerima firman banyak, hatinya gak bagus, banyak batunya. Nerima firman Tuhan banyak, suka dengar firman, hatinya banyak semak duri, kekhawatiran akan kekayaan. Nanti Tuhan tolong saya enggak sih? Nanti bagaimana kalau gini? Aduh macam-macam saudara ya. Kualitas tanah hati. Kenapa enggak bertumbuh? Ketika saya renungkan ini, saya sampai pada perenungan ini. Kenapa ya? Banyak orang terima firman, kok enggak tumbuh, enggak kuat-kuat imannya, tetap hidup dalam ketakutan, hadapi masalah. Waduh, udah ceritanya kemana-mana. Kok enggak kuat imannya, kok enggak tumbuh, kok enggak berubah. Kita enggak lihat pertobatan di hidupnya, pancet tetap kelakuannya. Enggak ada perubahan. Bahkan kita lihat, kok gitu ya hidupnya. Ke gerejanya minta ampun. Dia itu haus firman, dengar firman kayak gitu, tapi kok enggak ada perubahan. Loh masalahnya di hati loh. Anda lihat, saya diingatkan ayat ini, Roma 10 ayat 17. Lalu 1 Timotius pasal 3. Saya baca ayat ini dulu. Saya baca ya, perhatikan. Jadi iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Ketika saya baca Roma pasal 10-17, saya mendapat penyingkapan dari Tuhan begini, saudara ya, bahwa hati yang benar dulu, hati yang benar ketika dia terima firman, iman bereaksi. Karena Alkitab katakan, jadi iman itu timbul, iman itu bangkit, iman itu bereaksi karena dari mendengar firman Tuhan. Tapi kenapa iman bereaksi? Ketika firman datang, iman bereaksi karena hati si pendengarnya ini benar. Itu yang saya tangkap dari Roma 10 ayat 17. Itu yang Tuhan singkapkan kepada saya. Hatinya si penerima, si pendengar firman harus benar. Hati benar, terima firman, reaksinya iman bangkit. Reaksinya iman timbul, iman datang dalam dirinya. Hatinya benar dulu. Coba kita lihat lagi. 2 Timotius pasal 3, 15-16, saya baca langsung saya terangkan sedikit ya. Ingatlah juga kata Paulus kepada Timotius, anak rohaninya, dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat. Saya diberkati dengan kata sudah mengenal kitab suci itu firman Allah yang dapat memberi hikmat kepadamu. Jadi sebetulnya manfaat gunanya firman Allah ketika datang dalam hidup kita, kalau hati kita benar, tanah hatinya baik, itu firman mendatangkan hikmat. Meskipun datangnya bagaikan firman itu hujan yang menetes gerimis, tapi firman mendatangkan hikmat, datang hikmat. Harusnya begitu hasilnya. Maafkan saya katakan, tapi kenapa ya orang dengar firman, cari firman setiap hari, masukkan firman di hatinya. Maafkan kata-kata saya, bodoh tetap bodoh secara rohani. Kristennya tetap bodoh seperti 5 darah yang bodoh, nggak bijaksana. Harusnya ketika firman datang sama kita,
yang menerima firman hatinya benar, hatinya gembur, hatinya bagus. Itu firman bermanfaat, mendatangkan hikmat sama dia. Apalagi mendapat apa? Menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Mendatangkan keselamatan, ini gunanya. Dia memberikan kemenangan demi kemenangan, memberikan keselamatan demi keselamatan, memberikan pertolongan demi pertolongan. Firman keselamatan kita terima membawa kita mengalami dari satu kemuliaan kepada kemuliaan lebih besar. Kita punya pengalaman ini karena menerima firman, hatinya bagus. Firman bekerja dengan maksimal. Kenapa firman tidak bekerja maksimal? Meskipun sederhana bagaikan hujan gerimis, tanah hatinya gak betul. Tiru Niniwe, tiru jemaat di Tesalonika. Mendengar firman Allah seperti perkataan Allah. Wah, ini kan luar biasa. Itu tanah hatinya. Ya, firmannya sama. Saudara, firman tidak pernah berubah. Firman itu dari Tuhan. Dia berkuasa menolong kita. Harusnya memberi hikmat, harusnya memberi keselamatan, kemenangan demi kemenangan dan seterusnya. Saya baca lagi. Segala tulisan, lihat, yang diilhamkan Allah banyak gunanya. Memang bermanfaat untuk mengajar. Banyak manfaatnya mengajar. Untuk apa lagi? Menyatakan kesalahan atau menyatakan dosa. Dosa sadar, iya aku salah, ampuni Tuhan. Itu gunanya firman. Apalagi untuk memperbaiki kelakuan. Kelakuan yang tidak beres. Kelakuan yang amburadul, kacau balau anak Tuhan. Lewat firman itu berubah kelakuannya. Haluan hidupnya berubah. Dulu senangnya dosa, bangga sama dosa. Punya istri 2 bisa bangga orang. Loh, ini kan cilaka. Pakai narkoba bisa senang, cerita di mana-mana. Nanti setelah firman bekerja di hatinya, dia malu. Dulu yang dia banggakan seperti Paulus, penganiaya orang Kristen, malu. Itu hina. Tapi orang dunia itu malah senang loh cerita. Seperti kebanggaan, dosa dibanggakan. Ya memang tidak ngerti kebenaran. Tapi ketika firman datang, manfaatnya apa? Memperbaiki kelakuan. Woi, puji Tuhan. Saya percaya inilah visi saya. Mungkin belum sekarang banyak saya lihat. Tapi saya percaya 1 tahun ke depan saya akan melihat, oh haleluya. 3 tahun ke depan, 5 tahun ke depan, bahkan sampai 10 tahun ke depan. Saya akan mulai banyak mendengar, terima kasih Pak Yohanes. Anak saya berubah, keluarga saya berubah, ekonomi saya hancur dipulihkan. Walaupun saya udah mulai mendengar di Surabaya. Ada banyak orang dipulihkan. Tapi itu tujuan saya. Bukan ini dan itu tujuan saya. Sebuah perubahan ke depan. Ya, apalagi dikatakan untuk memperbaiki kelakuan, untuk mendidik orang, dikatakan dalam kelakuan, mendidik orang dalam kelakuan, dalam kebenaran. Takut akan Tuhan dalam kebenaran. Dari ayat yang kita baca ini banyak sekali ternyata saudara. Manfaat daripada firman Tuhan. Nah, kenapa firman Tuhan gak banyak bermanfaat dalam kehidupan kita? Kenapa gak banyak berdaya guna dalam hidup kita? Masalahnya di hati. Saya tunjukkan beberapa ayat terakhir lalu selesai. Tanggung saudara. 2 Timotius pasal 3:7 kita diingatkan di sini. Ada orang kayak begini. Ini kenyataan. Gak beres hatinya. Selalu ingin diajar namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. 2 Timotius pasal 3. Kalau ada ketemu orang yang selalu ingin diajar. Ini orang hebat loh, orang Kristen. Selalu ke gereja. Minggu mesti datang. 4 kali ibadah, 4 kali dia datang. Ada kebaktian wanita, meskipun dia pria, dia tetap datang. Pemuda, dia datang. Seminar, dia datang. Beli kaset-kaset rohani. YouTube pendeta siapa-apa saja dia dengar. Boleh sih, tapi memang itu kenyataannya. Ada orang yang selalu haus, rindu, ingin diajar, kejar firman. Tapi aneh, Alkitab katakan, namun tidak pernah dapat mengenal. Terjemahan lain berkata begini, namun tidak pernah dapat mengerti kebenaran. Kok aneh ya? Kejar firman, rindu firman, haus firman, cari firman. Tiap hari banyak tabur firman di hati, masukin. Dia berpikir, kurang nih firmannya, makanya aku tidak berubah. Terus kasih firman. Tapi gak pernah ngerti kebenaran. Apa sebabnya? Saya ketemu ayat ini. Ayat yang terakhir sama-sama kita kunci, kita baca. Matius 13 ayat 15. Sama-sama kita baca. 2, 3. Sebab hati bangsa ini telah menebal. Dan telinganya berat mendengar. Dan matanya melekat tertutup. Supaya jangan mereka melihat dengan matanya. Dan mendengar dengan telinganya. Dan mengerti dengan hatinya. Lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka.
Sehingga aku menyembuhkan mereka, aku menolong mereka, aku memulihkan hidup mereka. Kapan? Ketika mereka mengerti dengan hatinya. Ini kalau dibaca aneh ya. Dulu saya baca ayat ini aneh. Kok mengerti dengan hatinya sih? Mestinya mengerti dengan otaknya, dengan pengertiannya. Kok mengerti dengan hati? Memang untuk mengerti firman, mengerti pekerjaan firman yang datang sama kita, mengerti nangkap perkataan Tuhan, harus pakai hati. Hati yang bagus, hati yang baik. Sebab kalau hati baik, mendengar hujan yang gerimis firman yang datang, itu langsung berubah. Ngerti maksud Tuhan, terkonek. Iya Tuhan, aku mau berubah. Saya berdoa pagi ini. Anda bukan cuma mendengar firman, haus sama firman. Gak cukup masukkan firman, kejar firman. Ada banyak orang gak pernah berubah hidupnya. Masukin firman banyak-banyak. Ya, tapi gak pernah memperbaiki kualitas tanah hati. Saya berharap pagi ini setiap kita memperbaiki kualitas tanah hati kita. Supaya ketika Tuhan bicara, itu mengubah hidup kita. Kita mengalami hikmat, kita mengalami kemenangan, kita dipulihkan. Kita mengalami mujizat demi mujizat Tuhan.